Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Cynthia dengan NPM 2011080296. Di sini saya berasal dari kelas semester 4 BKPI-E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi konseling multikultural respectful. Konseling multikultural adalah proses interaksi konseling antara dua orang dengan latar belakang budaya yang berbeda. Isu di dalam konseling multikultur. Yang pertama, adanya sudut pandang emik, yaitu dominannya teori-teori yang berdasarkan nilai-nilai budaya. Yang kedua, ada sensitivitas terhadap budaya secara umum dan khusus. Yang ketiga, ada memahami cara kerja sistem budaya dan pengaruhnya terhadap tingkah laku. Yang keempat, ada menyediakan layanan konseling lintas budaya yang efektif, perkembangan dan penggunaan teori-teori konseling. Secara umum, arah tujuan konseling. Yang pertama, multikultural membantu konseling agar mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki dan memperdayakan diri secara optimal. Yang kedua, membantu konseling multikultur agar mampu memecahkan masalah yang menghadapi penyesuaian diri serta merasakan kebahagiaan hidup sesuai dengan budayanya. Yang ketiga, membantu konseling agar dapat hidup bersama dalam masyarakat multikultural. Yang keempat, memperkenalkan, mempelajari kepada konseling akan nilai-nilai budaya lain untuk dijadikan revisi dalam membuat perencanaan pilihan keputusan hidup ke depan lebih baik. 10 faktor yang menjadi pertimbangan konseling multikultural, sehingga faktor-faktor spesifik yang menjadi penyebab kerangka kerja respectful mengarahkan perhatian yaitu: yang pertama, identitas agama atau spiritual konselor. Identitas agama atau spiritual klien ini dapat memainkan peran penting dalam cara mereka membangun pengalaman makna hidup, menafsirkan kesulitan pribadi yang mereka hadapi dalam kehidupan, dan mengatasi situasi yang penuh tekanan. Identitas dan kepercayaan agama spiritual mereka dapat berdampak positif atau negatif pada pekerjaan yang mereka lakukan dalam perspektif yang berbeda di bidang ini. Yang kedua, latar belakang kelas ekonomi. Konselor mengembangkan pandangan dari prasangka negatif dan tidak akurat tentang orang-orang yang berasal dari latar belakang kelas ekonomi yang berbeda dari mereka sendiri. Alasan ini penting bagi para profesional kesehatan mental untuk mengevaluasi asumsi, bias, dan stereotip mereka sendiri yang berbasis kelas ketika bekerja dengan individu dari berbagai kelompok kelas ekonomi. Yang ketiga, identitas seksual. Istilah identitas seksual berhubungan dengan identitas gender seseorang, peran gender dan orientasi seksual. Istilah identitas gender ini merujuk secara khusus pada perasaan subjektif individu tentang apa artinya menjadi pria atau wanita. Identitas gender seseorang jelas dipengaruhi oleh peran yang berbeda yang dimainkan pria dan wanita untuk dimainkan dalam konteks budaya etnis tertentu. Yang keempat, kedewasaan psikologis. Secara psikologis, daripada klien lain yang seumuran mengidentifikasi dengan kelompok etnis atau ras yang sama dan berbagai identitas seksual dan atau agama spiritual sama dengan orang lain dengan siapa seorang bekerja. Yang kelima, identitas etnis atau ras. Orang-orang dari kelompok etnis atau ras yang sama, penting bahwa konselor perlu mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menilai secara akurat perbedaan penting ini dan meterapons mereka dengan cara efektif dan pengetahuan dalam lingkungan kerja mereka. Yang keenam, tantangan kronologis pengembangan. Perubahan perkembangan terkait usia mewakili apa yang disebut sebagai kronologis yang dihadapi individu pada titik yang berbeda. Perubahan spesifik individu berkembang sejak bayi hingga dewasa meliputi pertumbuhan fisik, perubahan tubuh, dan urutan perkembangan keterampilan motorik. Munculnya
kognitif yang berbeda, misalnya perkembangan persepsi, bahasa, pembelajaran, jenis keterampilan berpikir lainnya. Yang ketujuh, trauma dan ancaman lain terhadap kesejahteraan seorang. Individu yang mengalami stres untuk waktu yang lama rentan terhadap masalah kesehatan mental di masa depan. Masalah-masalah seperti itu seringkali disadari oleh berbagai cara. Orang terpinggirkan sebagai bagian dari kelompok terdevaluasi dalam masyarakat kita. Yang kedelapan, latar belakang dan sejahtera keluarga. Peringkatan jumlah keluarga yang sangat berbeda dari pengertian tradisional keluarga bahwa banyak konselor menggunakan sebagai historis untuk menentukan kehidupan keluarga dan berfungsi keluarga yang sehat. Yang kesembilan, kerangka fisik yang unik. Kerangka konseling respectful menekankan pentingnya keberadaan peka terhadap cara-cara yang diidealkan oleh masyarakat tentang kecantikan fisik berdampak negatif, bahwa membawa banyak orang anak untuk menginternalisasi pandangan stereotip negatif tentang diri mereka. Yang ke-10, lokasi tempat tinggal dan perbedaan bahasa. Lokasi tempat tinggal dan pengaturan bahasa seorang mengacu pada wilayah geografis dan pengetahuan tempat tinggal berbeda. Penilaian diri semacam ini sangat penting karena bias yang diperiksa tentang klien dari lokasi yang berbeda menyebabkan hasil yang tidak produktif. Sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.